Melimpahnya kekayaan alam Indonesia dan jumlah penduduk yang besar adalah modal dasar utama bagi pembangunan nasional. Seiring dengan semangat nawacita yang termaktub dalam 9 agenda prioritas pemerintah untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan, pemerintah senantiasa mengoptimalkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan sumber pembangunan nasional. Berbagai program pembangunan, fisik maupun non-fisik, dibiayai antara lain dengan dana APBN yang pada tahun 2016 mencapai 1.786,2 triliun rupiah. Dana APBN bersumber dari pajak internasional, pajak dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak. Pajak internasional meliputi bea masuk dan bea keluar. Pajak dalam negeri meliputi PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan cukai. Penerimaan bukan pajak meliputi penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengumpulkan penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor. 27% dari total realisasi penerimaan perpajakan 2016 merupakan sumbangsih bea cukai, di mana angka tersebut kurang lebih setara dengan anggaran pembangunan untuk 117.000 puskesmas atau 350.000 sekolah atau 70.600 km jalan. Penurunan perdagangan dunia yang berimbas pada turunnya transaksi impor dan ekspor Indonesia, bertambahnya penggunaan skema Free Trade Agreement, dan turunnya produksi hasil tembakau menjadi tantangan tersendiri bagi bea cukai dalam mengumpulkan penerimaan sepanjang tahun 2016. Meskipun demikian, dari target yang ditetapkan sebesar 183,96 triliun rupiah di tahun 2016, bea cukai berhasil mencetak total capaian penerimaan sebesar 97,2%, yang terdiri dari bea masuk 96,6%, cukai 96,9%, dan bea keluar 119,9%. Persentase capaian ini lebih besar 5% dibandingkan dengan persentase capaian 2015. Selain di sektor penerimaan, bea cukai juga berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, serta melindungi masyarakat dan negara dari keluar masuknya barang yang berbahaya. Bea cukai telah berperan aktif dalam memfasilitasi perdagangan dan peningkatan kemudahan berbisnis di Indonesia, ditandai dengan meningkatnya peringkat Indonesia pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun. Survei EODB pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat 106. Dan pada tahun 2016, Indonesia naik 15 peringkat menjadi 91. Kontribusi bea cukai terhadap kenaikan peringkat tersebut terkait dengan indikator trading across border atau perdagangan lintas negara. Perbaikan signifikan bea cukai meliputi custom service improvement dan pelayanan dokumen kepabeanan melalui implementasi INSW. Di sektor industri, bea cukai telah melakukan berbagai inovasi yang mendukung pembangunan industri nasional melalui insentif fiskal dan prosedural seperti pembangunan 30 pusat logistik berikat, 1.420 kawasan berikat,
237 gudang berikat, 397 kemudahan impor tujuan ekspor termasuk untuk IKM, dan 9 kawasan ekonomi khusus. Penerbitan 102 surat keputusan User Specific Duty Free Scheme, 273 penetapan klasifikasi sebelum impor, penetapan 35 perusahaan bersertifikat Authorized Economic Operator, kebijakan Voluntary Declaration, dan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah. Di sektor pengawasan, penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal dan keluar masuknya barang ilegal seperti narkoba, flora dan fauna yang dilindungi, dan barang-barang terkait kegiatan terorisme serta kejahatan internasional lainnya menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebanyak 6.640 kasus, tahun 2015 sebanyak 10.009 kasus, tahun 2016 sebanyak 14.890 kasus. Langkah strategis telah dilakukan dalam perjalanan panjang menuju perubahan, antara lain penyempurnaan sistem manajemen kinerja, kantor yang modern berbasis teknologi, otomasi sistem pelayanan dan pengawasan, integrasi sistem manajemen resiko, unit kepatuhan internal, optimalisasi fungsi kehumasan dan layanan informasi. Untuk lebih meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelayanan dan pengawasan, Bea Cukai terus melakukan penguatan melalui reformasi di bidang SDM, organisasi, infrastruktur, teknologi informasi, penganggaran, peraturan perundang-undangan, dan proses bisnis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bea Cukai juga senantiasa berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti kepolisian, TNI, Bakamla, Kejaksaan, Pemda atau Pemprov, BNN, BNPT, Ditjen Pajak, Imigrasi, Karantina, Kementerian KKP, Kementerian Kehutanan, Kejaksaan, BIN, BAIS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tukar-menukar informasi, operasi bersama, maupun joint audit. Sebagai bentuk kepedulian sosial, Bea Cukai juga menghibahkan sebagian barang tangkapan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan melalui instansi yang berwenang. Bea Cukai sebagai instansi garda depan yang dapat diandalkan dalam pengawasan dan pelayanan dengan segenap kekuatan tenaga, memiliki optimisme dan agresivitas untuk semakin baik dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat guna memenuhi harapan dan memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat. Mari dukung Bea Cukai untuk menjadi makin baik.